Kerajaan Majapahit berada di ambang kehancuran. Keadaan pemerintahan kacau balau. Para pejabat kerajaan saling berebut kekuasaan dan kekayaan. Rakyat kecil terbengkalai. Sebagai kerajaan yang pernah berjaya, Majapahit berada pada titik kebobrokan. Saat itulah fajar merekah dari alas Gelagahwangi. Tampillah sang pemuda yang menyampaikan risalah Nabi, menyebarkan agama dengan kitab suci, luhur dan mulia dalam budi pekerti. Pemuda itu tak lain ialah salah seorang putra Raja Majapahit Brawijaya Kertabumi yang bernama Raden Patah. Raden Patah adalah seorang putra raja dari Selir yang tinggal di Palembang. Saat dewasa, ia melakukan perjalanan ke Pulau Jawa untuk menyebarkan agama Islam bersama saudara tirinya, yaitu Raden Husain. Mereka berguru kepada Sunan Ngampel. Raden Patah dan Raden Husain menjadi santri di pesantren yang diasuh oleh Sunan Ngampel. Setelah beberapa lama menjadi santri, kedua pemuda itu tumbuh menjadi pemuda yang pemberani, berakhlak mulia, dan bercita-cita tinggi. Di pendopo masjid pesantren, Sunan Ngampel berkumpul bersama para santri. Mereka menyenandungkan lelakon lir-ilir bersama-sama. Mas Patah anak Mas Husain. Ya Kanjeng Sunan. Kalian berdua adalah keturunan penguasa Palembang. Jauh-jauh dari sana kalian di sini untuk menuntut ilmu. Kalian sudah lama menimba ilmu di sini. Saat ini kalian sudah cukup untuk melanjutkan perjalanan cita-cita kalian. Terima kasih kami ucapkan kepada Kanjeng Sunan atas bimbingannya selama ini. Saya ingin selalu berbakti kepada Kanjeng Sunan untuk membantu sebisa saya. Itu sungguh mulia anak Mas Patah. Tapi apa yang ingin menjadi cita-citamu sendiri anak Mas? Saya bercita-cita ingin menyebarkan ajaran Islam ke seluruh Pulau Jawa. Saya ingin Pulau Jawa menjadi pusat penyebaran agama Islam agar nanti wilayah-wilayah di seberang sana bisa merasakan indahnya Islam. Masya Allah, sungguh teramat tinggi cita-citamu anak Mas. Bagaimana denganmu anak Mas Patah nama Husain? Saya senang tinggal di sini Kanjeng Sunan. Saya ikut dengan kakang Mas Patah. Bagus, tapi saya mendengar kamu ingin mengabdi, ingin berkunjung kepada Prabu Kertabumi. Iya Kanjeng Sunan. Bagaimanapun juga di dalam darah saya mengalir darah Majapahit Kanjeng Sunan. Baiklah, kalian sudah waktunya untuk melangkah anak Mas Patah. Saya tugaskan kamu membuka pesantren agar cita-citamu untuk menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa tercapai. Tetapi sebelum itu kamu harus berkunjung pada ramamu Prabu Kertabumi. Samina wa atona Kanjeng Sunan. Nama Husain, kamu berbakat dalam tata negara. Berkunjunglah kepada Prabu Kertabumi. Sampaikanlah ajaran Islam kepada rakyat di Majapahit. Samina wa atona Kanjeng Sunan. Raden Patah dan Raden Husain menghadap Prabu Kertabumi. Raden Husain diangkat menjadi Adipati Terung. Raden Patah yang memang berniat mendirikan pesantren diberi wilayah di alas Gelagahwangi. Bersama pengikutnya, Raden Patah melakukan babat alas Gelagahwangi. Di sana didirikanlah pesantren yang dipimpin langsung oleh Raden Patah. Dari jumlah penduduknya yang hanya puluhan, hingga akhirnya mencapai ratusan hingga ribuan. Tahun 1478 Masehi, Girindrawardhana Dyah Ranawijaya menyerang Majapahit. Kondisi Majapahit yang memang sedang lemah dengan mudah ditaklukkan oleh Girindrawardhana. Prabu Kertabumi tewas dalam penyerbuan tersebut. Majapahit dikuasai oleh Girindrawardhana. Jatuhnya Majapahit menggerakkan hati Raden Patah. Sekaranglah saat untuk mengambil kepemimpinan di tanah Jawa. Dengan restu para sunan, Raden Patah memberangkatkan pasukan Islam untuk menyerang Girindrawardhana. Raden Patah berdiri di hadapan penduduk Gelagahwangi. Di antara mereka ada para prajurit, petani, pedagang, juga ibu-ibu. Semangat mereka terbakar oleh seruan pemimpin mereka, Raden Patah. Wahai para penduduk Gelagahwangi, Majapahit telah jatuh di tangan Girindrawardhana. Ayahanda Prabu Kertabumi telah berangkat. Kita sudah sekian lama membuat sebuah kelompok, sebuah padukuhan, sebuah jemaah yang memikul risalah Islam. Sudah saatnya kita menunjukkan kekuatan kita, bukan kekuatan fisik maupun senjata, namun kekuatan iman kita. Prajurit siap dibutuhkan dan diisi. Saya siap berangkat buat. Saya juga ikut. Saya akan menyiapkan kita yang terbaik. Siap berangkat. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mbak Im, kamu ikut perang kenapa? Ya iya, kita harus ikut juga lah. Nanti siapa yang menyiapkan makan untuk mereka? Kalau tidak ada yang menyiapkan makan untuk mereka, ketika mereka mulai perang dan kelaparan, gimana hal ini? Iya, aku juga tahu sedikit obat-obatan, nanti bisa mengobati yang terluka. Lagi pula suamiku ikut perang, aku nggak mau ditinggal di rumah. Iya, yaudah cepet-cepet nanti ditinggal. Pasukan Islam di bawah pimpinan Raden Patah menyerang Girindrawardhana. Peperangan berjalan sengit. Segenap rakyat tanah Jawa yang sudah memeluk agama Islam bergabung bersama pasukan Raden Patah. Peperangan dimenangkan oleh Raden Patah. Raden Patah duduk di kursi. Para sunan duduk mengelilingi Raden Patah. Para kaula duduk di depan. Sunan Ngampel membawa mahkota sultan. Sekalian perhatikanlah, hari ini adalah musyawarah dan kesepakatan bahwa para wali yang terdiri dari beberapa sunan kami mendirikan kesultanan untuk menjadi perang kelangsungan penyebaran ajaran Islam dan menjaga kesejahteraan rakyat di sultanan ini bernama Sultanan Tuan dengan Sultan Bintoro. Allahu Akbar. Kanjeng Sunan, saya meminta bimbingan dari Kanjeng Sunan dan para sunan yang lain. Kita harus bisa melakukan kesempatan dan benar dan alam Al-Fatah. Allahu Akbar. What is the spell that deep shows some mercy?